Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Analisis kadar senyawa akrilamida pada keripik kentang menggunakan HPLC. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pengolahan kentang dengan pemanasan yang tinggi akan menyebabkan terbentuknya senyawa toksik akrilamida. Makanan dengan bahan dasar kentang mengandung akrilamida yang cukup tinggi, contohnya keripik kentang dan kentang goreng. Senyawa akrilamida adalah senyawa organik sederhana yang berpotensi buruk bagi kesehatan manusia. Senyawa ini bersifat karsinogenik, dapat menyebabkan penyakit kanker jika masuk ke dalam tubuh manusia. Untuk menganalisis kebanyakan senyawa akrilamida pada keripik kentang, digunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT atau disebut juga HPLC. Metode ini dapat menganalisis kebanyakan suatu senyawa kimia dengan cepat dengan akurasi yang tinggi. Next. Kentang. Apa sih kentang itu? Kentang atau Solanum tuberosum adalah jenis umbi-umbian yang sering digunakan sebagai sumber karbohidrat. Berdasarkan zat gizinya, kentang mengandung mineral, besi, kalium, fosfor, vitamin B1 dan vitamin C. Di Indonesia, meskipun kentang bukan menjadi makanan pokok, kentang banyak dikonsumsi oleh masyarakat sebagai makanan camilan seperti kentang goreng, keripik kentang, dan kentang rebus. Pengolahan kentang dengan pemanasan yang tinggi akan menyebabkan terbentuknya senyawa toksik akrilamida. Makanan dengan bahan dasar kentang mengandung akrilamida yang cukup tinggi, contohnya keripik kentang dan kentang goreng. Next. Senyawa akrilamida. Akrilamida merupakan senyawa bersifat karsinogenik yang menjadi salah satu penyebab kanker. Akrilamida termasuk dalam kelompok B2 atau EPA, yaitu zat yang kemungkinan menyebabkan kanker. Akrilamida juga merupakan zat kimia padat yang dapat berpolimerisasi jika ada panas dan zat yang memiliki efek toksik jika terpapar dengan manusia. Seseorang dapat terpapar dengan akrilamida melalui kontak fisik atau kulit, melalui mulut, atau terhirup melalui hidung. Selain itu, bisa juga akrilamida masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman yang tercemar dengan akrilamida atau terhirup dari asap rokok yang mengandung akrilamida. Pembentukan senyawa ini pada bahan pangan juga terjadi karena reaksi Maillard, yaitu reaksi antara asam amino dengan senyawa gula produksi seperti glukosa dan fruktosa yang terjadi pada suhu tinggi. Akrilamida dalam makanan ditemukan oleh ilmuwan Swedia tahun 2000 pada makanan yang berbahan dasar pati seperti produk olahan kentang. Bahaya akrilamida dalam olahan kentang. 1. Bersifat karsinogenik dan mutagenik. Dapat menyebabkan penyakit kanker jika masuk ke dalam tubuh manusia. 2. Menyebabkan kanker pada hewan percobaan, yaitu kanker payudara, kanker paru, dan kanker kelenjar tiroid. 3. Bersifat neurotoksik. Dapat meracuni syaraf dengan cara menyerang jaringan saraf periferal pada manusia, dan apabila paparan dengan dosis yang tinggi akan mengakibatkan gangguan syaraf pusat. 4. Bersifat genotoksik, yaitu kerusakan pada DNA. HPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi. HPLC adalah kepanjangan High Performance Liquid Chromatography atau kadang disebut High Pressure Liquid Chromatography atau kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT adalah sebuah teknik analisis untuk identifikasi zat atau senyawa dan memisahkan serta mengukur jumlahnya dalam suatu larutan campuran. HPLC ini sering digunakan pada laboratorium kimia atau quality control makanan, limbah, biologi maupun farmasi. HPLC didasarkan pada teknik kromatografi di mana fase geraknya berupa cairan dan fase diamnya dapat berbentuk cair atau padat.
prinsip kerja HPLC, yaitu berdasarkan pada pemisahan analit-analit berdasarkan kepolarannya. Alatnya terdiri dari kolom sebagai fase diam dan larutan tertentu sebagai fase geraknya. Selanjutnya yaitu mengapa sih menggunakan HPLC? Yang pertama, dapat untuk analisis zat yang organik dan anorganik, bersifat volatil atau menguap, dan non-volatil, stabil dan tidak stabil secara thermal. Yang kedua, volume, volume sampel kecil atau dapat menganalisis sampel yang kecil kuantitasnya. Yang ketiga, mampu memisahkan molekul-molekul dari suatu campuran dengan daya pisah tinggi. Yang keempat, dapat dihindari terjadinya dekomposisi atau kerusakan bahan analisis. Yang kelima, kolom dapat digunakan kembali. Yang keenam, dapat dilakukan pada suhu kamar. Yang ketujuh, metode analitisnya cepat, akurat, dan tepat. Next. Analisis akrilamida yang pertama, sampel keripik kentang dihaluskan dari timbang sebanyak 15 gram. Kemudian dilakukan teknik ekstraksi menggunakan pelarut diklorometan sebanyak 45 mili dan 3 mili etanol. Dikocok dengan inkubator shaker pada kecepatan 250 rpm selama 60 menit. Yang kedua, larutan sampel dicuci dengan diklorometan 3 mili sebanyak 2 kali pencucian dan disaring di dalam filtrat ditambahkan 20 mili fase gerak yang digunakan. Yang ketiga, diklorometan dan etanol diuapkan di atas penanas air dengan temperatur 70 derajat Celcius. Lalu disentrifugasi dengan kecepatan 16.000 rpm selama 15 menit. Yang keempat, sampel disuntikkan sebanyak 10 mikroliter ke dalam kolom HPLC. Kemudian dicatat luas puncaknya. Yang kelima, percobaan diulang sebanyak 2 kali. Kadar akrilamida dihitung dengan menggunakan persamaan regresi yang diperoleh dari kurva kalibrasi. Next. Analisis akrilamida ini variasi kadarnya dapat dipengaruhi oleh suhu dan waktu pemanggangan atau penggorengan. Ambang batas yang ditetapkan oleh FDA untuk kadar akrilamida dalam makanan adalah 2 gram per kilogram. Apabila kadar akrilamida kurang dari angka tersebut, maka keripik kentang tersebut aman untuk dikonsumsi. Keripik kentang goreng mempunyai kadar akrilamida yang paling rendah dari keripik dan kudapan goreng dari umbi-umbian lainnya. Meskipun begitu, asupan akrilamida dalam makanan yang dikonsumsi dapat terakumulasi dan memicu terjadinya proses karsinogen, penyebab terjadinya kanker. Oleh karena itu, konsumsi keripik goreng yang berlebih tetap harus dihindari untuk mencegah terjadinya akumulasi akrilamida dalam tubuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.